Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Sehat ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Pak minta ketua kelas untuk memaju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai materi PJOK, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nifa'na birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, ketua kelas duduk kembali. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut ke materi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Oh, mohon semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, semuanya duduk kembali. Bapak mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Semuanya kita ice breaking dulu. Salam PJOK. Semangat. Tepuk tangan untuk kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengulang kembali pelajaran sebelumnya. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Ingat, Pak. Masih ingat ya, kemarin sebelumnya kita pelajari apa? Servis. Jadi di dalam permainan bola voli itu ada beberapa teknik, yaitu yang pertama servis, kedua passing, ketiga smash, keempat blok. Jadi ada 4 teknik dasar dalam permainan bola voli. Jadi untuk pelajaran pagi hari ini kita materinya passing bawah ya. Jadi di sini ada pertanyaan pematik. Itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, siapa yang pernah bermain bola voli? Siapa yang pernah bermain bola voli? Semuanya pernah bermain bola voli ya. Yang kedua, siapakah yang mengetahui nama pemain bola voli Proliga? Ya, Farhan, Dimas. Itu semua pemain Proliga, juga pemain timnas Indonesia. Ya. Yang ketiga, apakah kalian tahu bagaimana cara melakukan gerak dasar passing bawah dalam bola voli? Siapa yang tahu? Muhammad Ilham, majukan Muhammad Ilham ke depan, tunjukkan kepada teman-temannya yang Ilham tahu tentang passing bawah. Nah, pertama, buka kaki selebar bahu, lalu lutut sedikit, tangan jadi Sejajar. lalu arah bola depan, lalu lawan. Oke, beri tepuk tangan kepada Muhammad Ilham. Kembali. Itu tadi menurut Muhammad Ilham cara melakukan passing bawah ya. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Metode yang kita gunakan itu metode PJBL ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan teknik dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang benar dalam melakukan passing bawah serta manfaatnya dalam permainan bola voli. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan
teknik passing bawah dengan benar dan dalam situasi permainan, baik dalam latihan maupun dalam permainan nyata. Yang keempat itu, peserta didik mampu menganalisis situasi permainan untuk menentukan kapan dan bagaimana menggunakan teknik passing bawah secara efektif, serta dapat memberikan umpan balik kepada teman mengenai teknik yang dilakukan. Itu tadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa tujuan ini saat kita melakukan passing bawah bisa dilakukan dengan baik dan benar. Jadi ingin Bapak tanyakan kepada anak-anak semua, kira-kira apa manfaat dari permainan bola voli ini? Badan jadi sehat. Membuat badan jadi sehat, Jadi atlet. bisa menjadi atlet. Apa lagi? Mengisi waktu luang. Itu tadi ada beberapa manfaat dari permainan bola voli. Kemudian Bapak akan menyampaikan teknik asesmen yang akan kita lakukan. Ya, kita teknik asesmen ada 3. Yang pertama itu sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga itu keterampilan. Jadi Bapak jelaskan untuk sikap itu kita Bapak menilainya itu dari awal pembelajaran sampai nanti di akhir pembelajaran. Untuk keterampilan nanti pengetahuan itu nanti Bapak menilai kalian itu melalui nanti LKPD. Ya, untuk nanti keterampilan nanti Bapak menilai kalian dari kita nanti di lapangan ketika praktek saat melakukan passing bawah ya. Jadi kita masuk ke materi passing. Passing adalah mengoperkan bola kepada pasangan main untuk dimainkan di dalam area tim sendiri. Passing dalam permainan bola voli dibedakan menjadi 2 macam, yaitu passing bawah dan passing atas. Passing bawah digunakan untuk pertahanan sebuah tim saat ada serangan oleh lawan. Tuh juga passing bawah bisa digunakan untuk menahan serangan dari lawan. Kemudian cara melakukan keterampilan gerak passing bawah. Itu ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Ibu jari sejajar ya. Kemudian pandangan kita ke arah datangnya bola. Ya. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat di lantai. Arah datangnya bola. Ya, usahakan arah bolanya pas ke depan badan kita supaya agak mudah kita mengambil passingnya. Terus perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan. Usahakan perkenaan di arah pergelangan tangan. Terakhir, gerakan tumit terangkat dari lantai, pinggul dan lutut saat naik serta kedua lengan lurus dan pandangan mengikuti arah gerakan bola. Jadi semuanya bergerak sampai tumit pun bergerak. Kita lihat video untuk passing bawah. Tolong perhatikan ya. Posisi awal dari passing bawah. Yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepalan tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepalan tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian genggam dan posisi kedua ibu jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan genggaman seperti ini, akan tetapi keadaan tangan tidak rata sehingga dapat mengganggu arah passing. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenaan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepalan tangan kalian, agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila berkenaan pada kepalan tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan.
Dan juga jangan sampai tekanan bola terlalu ke atas karena mengakibatkan bola tidak dapat memantul dengan sempurna. Selanjutnya adalah ayunan tangan. Pada saat memainkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya mengunci. Kemudian, tinggi ayunan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Kalian juga diperbolehkan meluruskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lajunya bola. Jika kalian menekuk siku atau tinggi ayunan melebihi dari tinggi dada, maka bola yang dihasilkan akan mengangkul ke belakang dan sulit untuk diarahkan. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Jangan sampai seperti ini ya. Baik, itu tadi langkah-langkah pengambilan passing bawah yang benar dan yang salah ya. Nah, itu tadi sudah dilihat kan? Jadi kalau udah dilihat, tadi kita lanjut ke LKPD atau lembar kerja peserta didik. Itu ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi Pak minta kalian buat kelompok seperti minggu kemarin. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dah, laksanakan. Soalnya bisa kalian tulis. Kerjakan soal dengan berdiskusi ya. Bapak kasih kalian waktu lebih kurang 5 menit ya. Diskusikan. Tadi kalian sudah lihat cara melakukan passing, gerakan passing juga kalian melihat tadi beberapa gerakan cara melakukan passing bawah ya. Di video tadi juga sudah lengkap. Jadi kalian diskusikan sama teman kalian. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Kalau ada kendala atau masalah atau tidak kurang paham bisa tanyakan ke Bapak. Yang siap bisa angkat tangan, berdiri, menjawab. Nomor 2 bisa menjawab soal nomor 1. Bisa baca. Soal pertama, apa sajakah kombinasi gerak dalam melakukan passing bawah pada permainan bola voli? Jawab, dalam melakukan passing bawah terdapat beberapa kombinasi gerakan yang perlu dilakukan untuk mencapai teknik kombinasi dan efektif. Kombinasi gerak tersebut melibatkan 1. Posisi tubuh, 2. Tangan, 3. Gerak badan, 4. Pembinaan kaki, 5. Keseimbangan tubuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Angkat tangan. Baik, kelompok 3 diri bisa jawab soal yang nomor 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Satu lagi. Kelompok mana? Kelompok 1 bisa jawab soal yang terakhir. Gerak passing bawah memiliki banyak manfaat dalam permainan bola voli, baik dari segi teknik maupun strategi permainan. Antara lain, 1. Mengontrol bola dengan akurat.
Dua, meningkatkan kerjasama tim. Tiga, meningkatkan keterampilan dasar. Empat, memudahkan pemain untuk menyusun serangan. Lima, mengurangi resiko kesalahan. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sampai di sini ada pertanyaan dengan materi kita? Tidak, berarti sudah paham semua ya? Berarti sudah bisa nanti kita melakukan di lapangan ya. Baik, semua lembaran, buku, semua segala macam simpan. Kita persiapan untuk ke lapangan ya. Kita pemanasan dulu sebentar ya. Pak Ilham, maju ke depan. Hitung ya, pakai hitungan ya. Berawal dari kepala, tangan ke atas. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak mau tes konsentrasi dulu ya. Tes konsentrasi. Siap? Nanti ketika Bapak bilang maju, kalian mundur. Ketika Bapak bilang mundur, kalian maju. Apabila Bapak bilang ke kiri, kalian ke kanan. Apabila Bapak bilang ke kanan, kalian ke kiri. Siap? Ayo ready? Ready. Oke, mantap. Maju. Maju. Keluar dari barisan dulu. Tunggu sini. Ke sini. Arya. Tak konsentrasi Arya. Kanan. Kanan. Mundur. Radit tertangkap membuat kiri. Ilham kena. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, masuk dalam barisan lagi. Kita lanjut ke materi passing bawah. Yang pertama tadi apa? Passing tanpa melakukan gerakan tanpa bola. Lihat contoh. Turun, naik, lepas. Ya. Lepas. Lepas. 2, 3, 4, 5. Yang kedua, gerakan menggunakan bola tapi dengan cara bola di lambung. Contoh. Sama seperti awal tadi gerakan tanpa bola. Ini menggunakan bola. Gerakan kaki, gerakan tangan, pandangan mata tetap sama. Mata memandang ke arah bola. Bola lemparkan. Jadi kalau mata pandangan ke bola, tangan diluruskan, kaki ditekukkan, tangan diayunkan, pengenaan dengan bola, nanti bolanya akan naik ke atas dengan sempurna. Oke? Tangkap, lempar, tangkap, lempar, passing, tangkap, lagi, cantik. Oke, kasih ke Ilham. Cantik, agak anjut sedikit. Tangan lurus, gantian. Dua. Oke, itu tadi gerakan melambung dengan melakukan passing. Lambung bola, kemudian passing. Yang ini untuk yang ketiga, itu passing berpasangan. Ya, passing berpasangan itu Bapak beri kesempatan juga 3 kali. Satu orang 3 kali gerakan, 3 kali passing. Nanti gantian ke kawan sebelah ya. Paham? Bermula dari yang pertama, sini.
Passing, ini Bapak jadi contoh. Passing. 3 kali ya kesempatan, passing bawah aja. Ulang. Passing ke depan, passing ke kawan depan, kawan sebelah. Kan berpasangan kan? Usahakan tak usah tangkap lagi, langsung aja. Sungguh tam. Nah, kalau passing berpasangan itu tangan tidak boleh tinggi, jangan tinggi, harus lurus arahkan ke kawan. Jangan gini. Contoh. Jangan kuat. Jadi bolanya dikontrol, jangan terlalu kuat ya. Untuk selanjutnya kita akan bermain bentuk kelompok. Nanti 5 vs 5 kita pakai ini sebagai pembatas lapangan, sebagai net. Nanti tim 1, tim 2 melakukan permainan seperti betul-betul bermain bola voli dengan 3 sentuhan. Ada servis. Ya, kita pakai passing bawah aja, tidak smash dan tidak menggunakan passing atas. Usahakan kita bermain dengan menggunakan passing bawah. Bisa paham kan? Untuk yang pertama, tim pertama kita tim putri dulu. Putri tim 1 melawan tim 2. Ya. Kapten dulu. Tos dulu. Kapten tos. Kita cari bola. Cepat. Cepat aja. Cari bola. Yang menang dapat bola. Berapa? Sekali aja. 1-0. Tengok bolanya. 2-0. Ayo tengok bolanya. Masih kalah. Masih apa? Masih Uut. Tak masuk. Terlalu rendah bolanya. Sangkut di net. Pindah bola. 1-2. Sapa-sapa aja. Jangan terlalu jauh. Ambil. Lagi. 2. Net dimenangkan oleh tim 1. Ya, gantian putra pula. Yang putra, gantian putra. Yang putri duduk sini dulu. Yang putri duduk sini. Salam. Bapak minta semuanya duduk. Kaki diluruskan. Semuanya kaki diluruskan. Maju lagi, kita pendinginan sebentar. Tekan, kaki gerakan. Kita pendinginan sebentar, semuanya. Gerakan. Balas. Turun. Gerakkan kakinya. Tadi beberapa permainan yang kita mainkan untuk permainan bola voli dalam passing bawah ya. Passing bawah tadi ya. Yang pertama tadi buka kaki selebar bahu.
Terus tangan diluruskan, kaki sedikit menekuk, pandangan ke arah bola. Terus ayunkan tangan mengarah ke bola, pandangan ke depan. Ini kita masuk ke refleksi. Refleksi kita dah masuk ke penutup. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan pelaksanaan passing bawah tadi? Gimana perasaannya? Semakin senang. Semakin senang, bisa mengatui gerakan passing bawah, semakin banyak pengetahuan, badan juga menjadi sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ingat, untuk permainan bola voli ini bukan hanya untuk main-main isi waktu luang saja. Bisa juga kita, kalau yang niat ingin menjadi atlet, jadi memang pemain paling tidak tingkat desa, kecamatan, ataupun nanti kabupaten, dari usia kalian ini bisa, ya. Ingat, dari usia kalian ini bisa, karena kalian masih tingkat SMP, ya. Jadi kalian harus belajarnya dengan betul-betul, ya. Belajarnya dengan betul-betul supaya yang kalian lakukan itu tidak sia-sia, ya. Jadi gerakan passing seperti apa, gerakan nanti smashnya seperti apa, gerakannya bendungan atau blok seperti apa, itu harus dipahami, ya. Materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang passing atas pula. Yang ini passing bawah, akan datang kita melaksanakan passing atas. Jadi untuk kelanjutannya nih, Bapak ada LKPD lagi untuk kalian kerjakan di rumah, ya. Untuk kalian kerjakan di rumah ada 3 soal, nanti kalian kerjakan di rumah. Besok pas masuk di minggu depan kita kumpulkan dan kita diskusikan LKPD hasil kerja kalian. Oke. Kelompok tadi ya, kita ada 4 kelompok, nanti kalian kerjakan kelompok. Kita ada 4 kelompok. Nanti kita kerjakan kelompok LKPD-nya. Terus kerjasama ya, Pak minta ya. Jadi untuk kalian bisa lihat nanti di internet, bisa nanti kalian ke perpustakaan, pinjam buku, ataupun nanti buku pembelajaran PJOK yang ada, ya. Ada pertanyaan? Ya. Sebagai penerus, kaum muda, kalau bisa di tempat tinggal kalian, kalau ada permainan bola voli, ikut bergabung bermain, ya. Jadi nanti kalian bisa bermain bola voli, karena bola voli ini selain untuk kesehatan, kebugaran, juga bisa untuk menjadi seorang atlet. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Ingat ya, untuk tugas minggu depan kita kumpulkan dan kita bahas. Ya? Ya. Baik, Bapak minta untuk penutup, Bapak minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Maju ke depan semua memimpin doa. Mulai materi bicara kita, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.